Hai guys, welcome back di part 2-nya Sweet Home. Episode 2 diawali dengan kilas balik kecelakaan yang menewaskan seluruh anggota keluarga Hyunsu. Ibu Hyunsu memanggil Hyunsu yang sedang berada dalam kamar untuk pergi keluar rumah bersama mereka. Hyunsu masih saja berdiam diri di dalam kamar. Ibu Hyunsu mengirimi Hyunsu pesan dan memutuskan untuk pergi tanpa Hyunsu. Di perjalanan, keluarga itu tampak bertengkar karena Hyunsu. Di mobil lain, seorang pria tiba-tiba kehilangan kesadarannya dan mengeluarkan banyak darah dari hidungnya. Dan mobil yang dikendarainya tiba-tiba saja menabrak keluarga Hyunsu. Hyunsu menghadiri pemakaman keluarganya. Tidak hanya sedih, dia juga marah-marah di sana, hingga anggota keluarga lain membawa Hyunsu keluar. Kembali ke Hyunsu di masa kini, dia sekarang sedang bersama Jisoo. Lalu Jisoo meninggalkan Hyunsu yang sedang pingsan. Di tempat lain, Eunyu sedang menuruni tangga, dan dia tersandung, lalu terjatuh. Di tempat yang sama, Sang-wook diserang oleh monster wanita. Dia membunuh monster itu di depan Eunyu. Di tempat lain, Yi Kyung bersama seorang tentara membawa jasad pria yang telah dibunuh oleh monster. Kembali ke Jisoo, dia bertemu dengan seorang satpam. Satpam itu tampak aneh, dia mengeluarkan banyak darah dari hidungnya. Jisoo kemudian memukul satpam itu dengan tongkat baseball. Satpam itu pingsan dan beberapa saat kemudian dia berubah menjadi monster. Untung saja ada Jaehon yang berhasil menebas setengah kepala monster itu. Di sisi lain, semua penghuni apartemen mencoba memberi penghalang pada pintu. Namun salah satu wanita menghalangi mereka karena sedang menunggu putrinya yang belum pulang. Hingga semua orang mendapat pesan bahwa adanya bahaya. Monster yang setengah kepalanya ditebas oleh Jaehon hidup kembali. Sementara itu, di lantai bawah apartemen, beberapa orang memilih untuk ke lantai atas dan terjadilah keributan, hingga tiba-tiba gagang pintu bergerak sendiri. Orang yang keluar dari pintu itu adalah Sang-wook dan Eunyu. Karena semua penghuni apartemen takut melihat bekas gigitan yang ada di punggung Sang-wook, mereka menyentrum Sang-wook hingga Sang-wook pingsan. Hyunsu dan Eunhyuk mengakses internet, namun tiba-tiba internet mereka mati. Hyunsu membuka pintu apartemen dan ternyata di depan apartemennya ada seorang monster yang mencoba masuk ke dalam apartemennya. Seorang pria mencoba untuk menusuk Sang-wook, namun dia kaget dan tidak jadi melakukan aksinya karena Sang-wook sadar dan menendang kepala pria itu. Di tempat lain, Jaehon dan Jisoo mencoba membuka salah satu pintu apartemen dan betapa terkejutnya mereka melihat sesuatu yang terbalut oleh lap ban. Dan ternyata dia adalah seorang pria. Di lantai bawah apartemen, seorang ibu memohon untuk menjemput putrinya. Kembali lagi ke Jisoo dan Jaehon. Mereka membantu pria yang mereka selamatkan tadi untuk menurunkan jasad seorang pria yang tergantung karena bunuh diri. Kembali ke Hyunsu. Hyunsu membuka jendelanya dan mendapati seorang pria sedang menuruni jendelanya menggunakan tali. Pria itu tampak sambil berbincang kepada kedua anaknya. Baru sedikit melangkah, tiba-tiba ada monster yang menangkap pria itu. Monster itu masuk melalui jendela kamar Hyunsu dan melilit Hyunsu. Untungnya ada seseorang yang menembak kepala monster itu.
Hyunsu memutuskan untuk pergi ke kamar pria yang menolongnya itu. Diketahui pria itu merupakan seorang tentara. Pria itu meminjamkan alat-alatnya kepada Hyunsu untuk membantu Hyunsu menjemput kedua anak yang ditinggalkan oleh ayahnya tadi. Hyunsu berhadapan dengan seorang monster, lalu dia menembak monster itu. Hingga akhirnya Hyunsu berhasil menjemput kedua anak itu. Mereka mencoba mencari tempat yang aman, namun tiba-tiba hidung Hyunsu mengeluarkan darah lagi. Dan Hyunsu mulai berhalusinasi dan mengingat kenangan masa lalunya. Apa yang sebenarnya akan terjadi? Mari kita saksikan di part 3-nya. See you next time guys.